Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, yang terhormat Pak Pedro da Silva selaku dosen dari Termodinamika 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris. NPM saya 2117101051022 dari program studi Teknik Mesin P2T. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi Termodinamika 2, yaitu tentang sistem replikasi. Sistem replikasi adalah suatu sistem alat dan media yang berfungsi mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menyerap kalor dari suatu lingkungan kemudian melepaskannya ke lingkungan yang lain. Replikasi dicapai dengan melakukan penyerapan panas pada suhu rendah secara terus-menerus, yang biasanya bisa dicapai dengan menguapkan suatu cairan secara kontinu. Pada sistem replikasi ini terdapat beberapa sistem pendingin, di antaranya sistem pendingin absorpsi dan sistem pendingin kompresi. Sistem pendingin absorpsi itu yaitu siklus pendingin yang mirip dengan kompresi uap. Perbedaan utama kedua siklus tersebut adalah gaya yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan antara tekanan penguapan dan tekanan kondensasi, serta cara perpindahan uap dari wilayah bertekanan rendah ke wilayah bertekanan tinggi. Pada sistem pendingin kompresi uap digunakan kompresor, sedangkan pada sistem pendingin absorpsi digunakan absorber dan generator. Uap bertekanan rendah diserap absorber, tekanan ditingkatkan dengan pompa dan pemberian panas di generator sehingga absorber dan generator dapat menggantikan fungsi kompresor secara mutlak. Yang kedua yaitu kompresi siklus pendingin. Kompresi uap merupakan sistem yang banyak digunakan dalam sistem replikasi. Pada sistem ini terjadi proses kompresi pengembunan, ekspansi, dan penguapan. Kompresi penghisap uap replikan dari sisi keluar dan evaporator ini, tekanan diusahakan tetap rendah agar replikan senantiasa berada dalam fase gas dan bertemperatur rendah. Di dalam kompresor, uap replikan ditekan sehingga tekanan dan temperatur tinggi untuk menghindarkan terjadinya kondensasi dengan membuang energi ke lingkungan. Energi yang diperlukan untuk proses kompresi diberikan oleh motor listrik atau penggerak mula lainnya. Jadi, dalam proses kompresi, energi diberikan kepada uap replikan. Pada siklus ideal, proses kompresi ini berlangsung secara isentropik. Kondisi awal replikan pada saat masuk kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah setelah dikompresi replikan menjadi uap bertekanan tinggi. Besarnya daya atau kinerja kompresi yang dilakukan kompresor adalah QW sama dengan MH2-H1. Sedangkan besarnya kerja persatuan massa replikan yang dikompresikan adalah Q kecil W sama dengan H2-H1, di mana QW yang besar yaitu daya atau kerja kompresor yang dilakukan, satuannya kilowatt. H1 yaitu entalpi replikan saat masuk kompresor dengan satuan kilojoule per kilogram. H2 yaitu entalpi replikan saat keluar kompresor atau kilojoule per kilogram. M yaitu laju aliran replikan pada sistem dengan satuan kilogram per second. QW kecil besarnya kerja kompresi yang dilakukan, satuannya kilojoule per kilogram. Proses kondensasi. Proses selanjutnya merupakan proses kondensasi. Pada proses ini, uap replikan turun temperaturnya kemudian berubah fasanya pada tekanan dan temperatur yang konstan dari fase gas ke fase cair dengan cara membuang kalor ke lingkungan. Kalor replikan dapat pindah ke lingkungan karena memiliki temperatur dan tekanan jenuh yang lebih tinggi dari lingkungan. Kalor yang berpindah dari replikan ke udara pendingin bergantung pada berbagai faktor, antara lain luas permukaan,
kondenser, jenis material yang digunakan, selisih temperatur kondensasi dengan temperatur lingkungan. Semakin banyak panas yang dibuang di kondenser, semakin banyak pula refrigan yang mencair. Dan diharapkan saat keluar kondenser, seluruhnya menjadi cair. Besarnya kalor yang dibuang di kondenser dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. QC sama dengan M dalam kurung H2 min H3, di mana QC itu yaitu besarnya kalor yang dibuang kondenser dengan satuan kilowatt, H2 itu entalpi refrigan masuk kondenser dalam satuan kilojoule per kilogram. Kalau untuk H3-nya yaitu entalpi refrigan keluar kondenser dengan satuan kilojoule per kilogram. M yaitu laju aliran refrigan pada sistem dengan satuan kilogram per second. Proses ini terjadi dalam kompresor. Refrigan dihisap oleh kompresor pada fase uap jenuh akibat kerja yang diberikan kompresor. Tekanan refrigan akan naik dan berubah fase uap lanjut. Pada proses ini, refrigan berada pada fase gas. Gambarnya seperti yang di bawah ini. Yang kedua, proses pelepasan panas refrigan di kondenser dari keadaan uap kering menjadi uap jenuh. Yang ketiga, proses ini terjadi pada kondenser. Gas yang dari kompresor dialiri ke kondensor, pada kondenser terjadi pelepasan panas laten yang dikandungnya, sehingga dari uap lanjut perlahan refrigan akan berubah menjadi fase cair jenuh. Proses ini terjadi pada tekanan konstan atau isobar. Lalu yang ketiga, proses ini terjadi pada katup ekspansi. Pada alat ini, refrigan mengalami penurunan tekanan setelah melalui katup ekspansi refrigan berada pada fase cair jenuh. Yang keempat, proses ini terjadi pada evaporator. Refrigan akan menyerap panas dari sekelilingnya. Panas yang diserap ini menimbulkan perubahan fase pada refrigan, sehingga pada akhir evaporator, refrigan sudah berada pada fase uap jenuh. Lalu kita pindah ke katup ekspansi. Katup ekspansi dipergunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigan yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Jadi, melaksanakan proses throttle atau proses ekspansi entalpi konstan. Selain itu, katup ekspansi mengatur pemasukan refrigan sesuai dengan proses pendinginan yang harus dilayani. Oleh evaporator, katup ekspansi yang banyak digunakan adalah evaporator atau penguap. Evaporator adalah komponen pada sistem pendingin yang berfungsi sebagai penukar kalor serta bertugas menguapkan refrigan dalam sistem. Sebelum dihisap oleh kompresor, panas udara sekeliling diserap oleh evaporator yang menyebabkan suhu udara di sekeliling evaporator turun. Suhu udara yang rendah ini dipindahkan ke tempat lain dengan jalan dihembus oleh kipas yang menyebabkan terjadinya aliran udara. Ada beberapa macam evaporator sesuai tujuan penggunaan dan bentuknya dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena media yang hendak didinginkan dapat berupa gas, cairan, atau padat. Maka evaporator dapat dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan refrigan yang ada di dalamnya, yaitu jenis ekspansi kering, jenis tengah basah, jenis basah, dan sistem pompa cair. Lalu jenis ekspansi kering. Dalam jenis ekspansi kering, cairan refrigan yang diekspansi melalui katup ekspansi pada waktu masuk ke dalam evaporator sudah dalam keadaan campuran cair dan uap, sehingga keluar dari evaporator dalam keadaan uap air. Berikut gambar pipa kapiler. Selanjutnya kita menjelaskan refrigan primer. Refrigan adalah zat yang berfungsi sebagai media pendingin dengan menyerap kalor dari benda atau bahan lain seperti air atau udara ruangan, sehingga refrigan tersebut dapat dengan mudah merubah fasanya dari cair menjadi gas. Sehingga pada saat terjadi pelepasan kalor oleh refrigan, terjadi perubahan fasa dari gas bertekanan tinggi jenuh menjadi cair. Refrigan yang digunakan pada sistem kompresi uap atau dikenal sebagai refrigan primer dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, senyawa halokarbon. Refrigan yang termasuk dalam kelompok halokarbon ialah refrigan yang memiliki satu atau lebih atom dari
salah satu halogen yang 3, klirin, fluorin, dan bromin. Ketentuan bilangan, nama kimia, dan rumus kimia. Sejumlah anggota kelompok ini yang ditemukan di perdagangan, dimuat dalam tabel berikut. Berikut tabelnya. Di sini ada jenis-jenis refrigerator, ya R11, R12, R13, R22, R40, R113, R114. Dan ada nama kimianya di dalam tabel tersebut. Dan juga beserta rumus-rumus kimianya. Kita lanjut, senyawa anorganik. Banyak refrigeran terdahulu merupakan senyawa anorganik, dan masih ada yang digunakan sampai saat ini. Senyawa anorganik sering digunakan pada masa awal perkembangan bidang refrigerasi dan pengkondisian udara. Beberapa refrigeran anorganik. Jenis-jenis refrigeran yaitu ada R717, R718. Saya jelasin dari awal, R717 dengan nama kimia amonia. Rumus kimianya yaitu NH3. R718 dengan nama kimia air, rumus kimianya yaitu H2O. Jenis refrigeran yang ketiga yaitu R729 dengan nama kimia udara, rumus kimianya tidak ada. Jenis refrigeran yang keempat R744 dengan nama kimia karbon dioksida, rumus kimianya yaitu CO2. Dan yang terakhir, R764 dengan nama kimia sulfur dioksida, rumus kimianya SO2. Senyawa hidrokarbon. Banyak senyawa hidrokarbon yang cocok digunakan sebagai refrigeran, khususnya untuk dipakai pada industri perminyakan dan petrokimia. Tabel beberapa refrigeran hidrokarbon. Sama seperti tadi, ini ada jenis refrigerannya dan juga ada nama kimia juga rumus kimianya. Oke. Koefisien prestasi refrigerasi atau koefisien of performance. Koefisien of performance atau COP dari siklus kompresi uap standar adalah dampak refrigerasi dibagi dengan kerja kompresi. Rumusnya yaitu COP R sama dengan H1 min H4 atau dibagi H2 min H1 menggunakan persamaan. COPR yaitu output yang diinginkan, dan QH input yang diperlukan, W bersih. COPR sama dengan QH sama dengan 1, QH min QL. Koefisien prestasi dapat diturunkan dari kapasitas refrigerasi dan daya kompresor. Hasilnya ditunjukkan dalam gambar 2.8. Dapat dilihat kenaikan COP tersebut karena kenaikan temperatur evaporator. Kadangkala laju aliran volume dihitung pada seksi masuk kompresor atau ketika keadaan 1, laju aliran volume persatuan kapasitas refrigerasi merupakan petunjuk kasar ukuran fisik kompresor yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kW refrigerasi. Semakin besar laju tersebut, semakin besar volume langkah kompresor dalam ukuran meter kubik per detik. Daya untuk setiap kilowatt refrigerasi merupakan kebalikan dari koefisien prestasi, dan suatu sistem refrigerasi yang efisien akan memiliki nilai daya per kilowatt refrigerasi yang rendah, tetapi mempunyai koefisien prestasi yang tinggi untuk suatu kapasitas tertentu. Dengan temperatur evaporator yang rendah, harus dipompakan aliran volume yang besar karena volume spesifik yang tinggi. Berikut adalah gambar dari koefisien prestasi atau COP dan aliran volume per kilowatt refrigerasi. Sini ada aliran koefisien prestasi, dan sini juga ada aliran volume per unit kapasitas. Oke. Sekian dari saya presentasi materi sistem refrigerasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.